Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadira Ulinsari, mahasiswa Universitas Gadjah Mada dari kelompok KKN PPM JO 015 yang dilokasikan di Duku Jeruk, Epek. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan materi terkait video memori pada 1000 hari pertama kehidupan. Pertama kita bahas dulu apa sih 1000 hari kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Yaitu 270 hari selama kandungan ditambah 330 hari pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Nah, periode ini sering disebut sebagai periode emas karena pada 1000 hari ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat dan harus didukung dan diimbangi oleh pertumbuhan gizi dan nutrisi. Kenapa penting banget? Karena pertumbuhan otak pada 1000 hari pertama ini akan menentukan fungsi otak anak hingga nanti ia dewasa. Gitu. Nah, kita akan membahas kebutuhan makanan apa saat hamil dan menyusui. Nah, untuk yang pertama, gimana cara menjaga kesehatan saat kehamilan? Itu Academy of Nutrition and Dietetics oleh John Hopkins Medicine menyatakan bahwa gaya hidup yang sehat saat kehamilan memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, kenaikan berat badan yang sesuai. Yang kedua, diet yang seimbang. Yang ketiga, suplemen yang sesuai dan dibutuhkan. Dan yang keempat, olahraga yang teratur. Untuk komponen yang pertama yaitu kenaikan berat badan yang sesuai. Anjuran total penambahan berat badan selama kehamilan itu didasarkan pada status gizi ibu sebelum hamil yang diukur menggunakan indeks massa tubuh. Nah, berikut anjuran total penambahan berat badan selama kehamilan berdasarkan IMT sebelum hamil. Jadi gimana sih cara menghitung IMT itu? Pertama, kita harus tahu berat badan dan tinggi badan ibu sebelum hamil. Lalu kita hitung, misalnya berat badannya 60 kilo dan tinggi badannya 160 cm. Jadi nanti ngitungnya 60 dibagi, karena ini satuannya tinggi badannya dalam meter, berarti 60 dibagi 1,6 dikuadratkan. 60 atau 60 dibagi 1,6 kali 1,6. Nah, dari situ kita akan tahu indeks massa tubuhnya itu berapa angkanya. Nah, terus habis itu kita masukkan ke dalam klasifikasi ini. Apakah berat badannya kurang, yaitu IMT kurang dari 18,5, normal, yaitu range-nya 18,5 hingga 24,9, atau berat badan berlebih pada IMT angka 25 sampai 29,9, atau apakah ibu sebelum hamil itu obesitas, yaitu IMT di atas 30. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu kira-kira kenaikan BB total selama kehamilan itu yang dianjurkan berapa. Di sini contohnya kalau misalnya IMT ibu normal, yaitu kenaikan berat badan itu akan berkisar atau yang dianjurkan adalah sekitar 11,5 sampai 16 kilo. Berbeda lagi kalau misalnya status gizi ibu sebelum hamil yaitu obesitas, termasuk dalam kategori obesitas, berarti nanti kenaikan berat badan totalnya itu sekitar 5 sampai 9 kilogram. Nah, ini adalah anjuran peningkatan berat badan kalau misalnya mau dimonitor secara per trimester. Yang pertama itu trimester 1 sekitar 1 sampai 1 sampai 2,5 kilogram per 3 bulan. Dan trimester kedua pertambahan berat badan kira-kira 0,35 sampai 0,4 kilo per minggu. Dan pada trimester 3 yaitu pertambahan berat badan kurang lebih sekitar 1 kilogram per bulan. Nah, nanti mulai minggu ke-28 sampai hingga akhir kehamilan, berat badan itu bisa bertambah sebanyak 4 sampai 5 kilo. Tentu saja ada pengecualian pada kondisi tertentu seperti mengandung bayi kembar. Lalu komponen yang kedua adalah diet yang seimbang. Di sini komponennya seperti yang kita sudah tahu ada protein, sayuran, buah-buahan, dan juga karbohidrat. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah porsinya mereka semua ini tidak porsinya equal ya atau tidak sama. Jadi yang harus dilimpahkan itu adalah sayuran dan buah-buahan. Itu porsinya bisa lebih banyak. Sedangkan untuk
Karbohidrat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga protein itu sekitar, protein itu sekitar 30% dan karbohidrat 30%. Lalu sisanya, buah-buahan dan sayuran. Nah, kita akan membahas manfaat dari tiap-tiap komponen makanan tadi. Yang pertama protein hewani dan nabati. Protein itu memiliki peran yang penting dalam kehamilan karena dapat membantu tumbuh kembang janin, juga meningkatkan, eee dan membantu membentuk imunitas tubuh. Beragam makanan yang mengandung protein yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil meliputi daging, ya entah itu ayam atau sapi, lalu telur, tahu, dan juga ikan laut. Nah, yang harus diperhatikan dari, konsumsi protein di sini adalah terutama daging dan juga telur, itu harus memastikan bahwa, semua masakannya proteinnya itu matang, ya. Jangan sampai, masih ada yang setengah matang itu tidak baik. Kalau bisa kalau misalnya mau makan daging, itu dipastikan matang. Lalu yang kedua, buah dan sayur kaya vitamin C. Vitamin C ini merupakan komponen nutrisi yang penting ya untuk janin dan ibu, karena dia itu bisa membantu proses perkembangan tulang dan gigi pada janin. Dia juga bisa membantu tubuh untuk meningkatkan imunitas dan juga meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi yang diperlukan tubuh selama kehamilan. Contohnya adalah eh, jambu, apel, jeruk, stroberi, kiwi, pepaya, brokoli, paprika, dan juga tomat. Nah, ini kan di sini disebutkan bahwa vitamin C itu bisa membantu menyerap zat besi. Nah, zat besi itu didapatkan dari mana? Tadi bisa didapatkan dari daging-dagingan ya. Jadi baiknya kalau misalnya makan daging-dagingan, kalau misalnya kita pengen zat besinya itu menyerap dengan sempurna, bukan menyerap dengan sempurna. Jadi vitamin C itu membantu tubuh untuk menyerap zat besi. Jadi kita memasangkan makanan-makanan yang tinggi zat besi dengan makanan yang kaya dengan vitamin C. Contohnya apel, jeruk, kiwi, stroberi, pepaya itu bisa dibarengin gitu. Nah, terus habis itu karena ibu itu juga butuh zat besi, makanan-makanan yang mengandung zat besi itu lebih baik jangan dipasangkan dengan minuman-minuman seperti kopi. Jadi kopi dan teh itu akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi ibu kalau misalnya pengen banget minum teh atau minum kopi, dijarakkan antara makan besarnya gitu ya. Lebih baik minumnya saat makan itu air putih saja atau minum minuman yang mengandung vitamin C agar dapat membantu penyerapan zat besi. Lalu yang ketiga ada sayuran yang berwarna hijau. Nah, sayuran-sayuran yang berwarna hijau itu mengandung asam folat, zat besi, serat, dan vitamin A, dan juga vitamin lainnya yang penting untuk perlindungan dan pertumbuhan janin. Contohnya itu adalah brokoli, bayam, buncis, kangkung, dan sayuran berwarna hijau lainnya. Susu dan olahannya itu juga punya peran yang penting dalam membantu pertumbuhan janin dan menambah berat badan janin karena mengandung banyak berbagai macam nutrisi seperti protein, kalsium, iodin, vitamin B12, dan juga B2. Produk susu yang bisa diminum, dikonsumsi adalah susu sapi, susu kedelai, yogurt, dan juga keju. Karbohidrat dan kacang-kacangan serta biji-bijian itu memiliki nutrisi yang tinggi seperti besi dan magnesium dan mereka juga salah satu penyedia sumber vitamin B yang dibutuhkan oleh janin untuk pertumbuhan dan juga membantu pertumbuhan plasenta. Nah, untuk komponen ketiga yaitu kebutuhan suplemen saat hamil. Nah, suplemen yang dapat dikonsumsi sejak sebelum hamil adalah asam folat karena dia itu penting ya untuk diminum sebelum hamil. Jadi dia bisa dimulai 12 minggu sebelum kehamilan atau saat perencanaan kehamilan. Dia itu dosisnya adalah 400 mikrogram per hari seperti yang ada di gambar. Tapi memang ada pengecualian apabila ibu ada riwayat kelahiran anak dengan cacat tabung saraf, itu biasanya dosisnya bisa dinaikkan hingga 4 miligram. Lalu saat hamil bisa ditambahkan tadi asam folatnya masih 400 mikrogram per hari ditambah dengan zat besi dengan dosis 60 miligram besi elemental atau setara dengan 320 miligram sulfaspherosus. Seperti itu biasanya ada tablet-tablet yang sudah dikombinasikan antara dua
zat besi sama asam folat. Nah, untuk saat menyusui itu kebutuhan nutrisi itu akan semakin meningkat, jadi menu makanannya itu harus dijaga keseimbangan nutrisinya. Makronutrien dan mikronutrien itu harus seimbang. Makronutrien yang saya maksud adalah karbohidrat, protein, lemak. Kalau misalnya mikronutriennya adalah vitamin dan mineral gitu. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan ASI yang berkualitas itu tidak diperlukan suplemen, asal ibunya itu memenuhi kebutuhan gizi secara lengkap. Tapi kalau misalnya dirasa dibutuhkan, tidak apa-apa untuk meminum suplemen. Nah, di samping, vitamin-vitamin yang di atas itu, menu harian yang harus dilengkapi adalah asupan, asam lemak esensial seperti AA dan DHA, yang dapat membantu mendukung perkembangan otak bayi. Nah, jenis makanan yang mengandung AA dan DHA itu termasuk minyak ikan, telur, daging, sayur, dan buah. Untuk komponen yang keempat, yaitu olahraga atau aktivitas fisik, itu bisa membantu ibu biasa kan kalau ibu hamil tuh suka konstipasi, biasanya olahraga itu, dapat membantu hal tersebut. Cuman untuk, pilihan olahraganya mungkin bisa dikonsultasikan dulu kepada tenaga kesehatan atau saat kontrol itu bisa dibicarakan kepada, tenaga kesehatannya. Nah, biasanya untuk ibu hamil itu, pilihan olahraganya seperti yoga, pilates, berjalan, aerobik intensitas rendah, dan juga renang. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai mitos larangan makanan saat hamil. Oke, yang pertama, makan nanas bisa menggugurkan kandungan. Mitos atau fakta ya? Ya, jadi, ini tuh mitos. Faktanya itu adalah, sebenarnya nggak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa nanas itu berbahaya, dikonsumsi selama kehamilan. Rumor ini tuh berasal dari enzim yang namanya bromelain, yang bisa memecah protein dalam tubuh dan menyebabkan perdarahan abnormal. Meskipun bromelain ini ditemukan dalam inti nanas, tapi sebenarnya itu sangat sedikit yang terkandung dalam, daging nanasnya itu sendiri. Jadi, jumlah bromelain dalam satu porsi nanas itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi kehamilan. Tapi ibu hamil disarankan untuk menghindari nanas muda karena rasanya yang lebih masam. Yang kedua, makan dan minum es bisa membuat bayi sakit atau lahir dengan ukuran dan berat badan di atas rata-rata. Mitos. Jadi, sebenarnya ukuran dan berat badan bayi itu nggak dipengaruhi oleh suhu minuman. Yang bisa mempengaruhi berat badan bayi itu adalah riwayat ibu, melahirkan anak yang berat badan berlebih sebelumnya, atau mungkin ibu ada penyakit diabetes saat hamil, atau yang ketiga, mungkin juga bayinya itu lahir melebihi waktu yang diperkirakan. Itu ya yang bisa menyebabkan, berat badan itu di atas rata-rata. Cuman, mumpung kita ngomongin tentang minuman es, itu yang harus diperhatikan oleh ibu hamil adalah, kalau misalnya mau minum es, kita tuh harus memastikan bahwa air esnya ini atau air dari es batunya itu terbuat dari air yang matang dan bersih, untuk menghindari adanya kuman yang bisa menyebabkan infeksi. Lalu yang ketiga, ini mengonsumsi pepaya dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir prematur. Ini mitos ya. Faktanya pepaya itu penuh dengan nutrisi yang bermanfaat untuk ibu dan janin. Cuman memang harus dipastikan kalau misalnya pepaya yang dikonsumsi itu adalah pepaya yang sudah matang. Karena yang belum matang itu memiliki banyak kandungan zat latex yang bisa memicu kontraksi. Sehingga pepaya yang belum matang itu tidak disarankan untuk ibu hamil. Nah, sekarang kita bahas gizi seimbang untuk balita atau bayi di bawah 2 tahun. Pertama kita bahas dulu ASI. Nah, manfaat ASI bayi untuk WHO itu adalah yang pertama, melindungi bayi dari kuman. Kedua, menyediakan nutrisi lengkap. Tiga, jaminan asupan higienis dan aman. Yang keempat, membuat bayi tubuh sehat dan cerdas. Yang kelima, mencegah diare dan malnutrisi. Dan yang keenam, memperkuat ikatan emosional antara bayi dan ibu. Ya, jadi air susu ibu itu mempunyai banyak sekali manfaat dan
mengandung nutrisi yang lengkap untuk bayi. Dan air susu ibu itu mempunyai, antibodi yang baik untuk, sistem kekebalan tubuh bagi bayi, jadi sangat bermanfaat. Lalu untuk MPASI sendiri apa sih itu MPASI? MPASI itu kepanjangannya adalah makanan pendamping ASI. Dia itu adalah makanan peralihan dari ASI ke makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi. Diberikan kepada anak berumur 6 sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, selain dari ASI. Nah, MPASI sendiri itu tidak menggantikan peran ASI, melainkan untuk melengkapi. Jadi sebenarnya sampai umur 2 tahun itu tetap minum ASI, cuman dia itu MPASI ini sebagai pelengkap aja, pendamping, temannya aja. Lalu pengenalan dan pemberian PAS ini juga harus dilakukan secara bertahap, baik itu dari bentuknya, jumlahnya, dan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pencernaan bayi. Nah, kenapa sih MPASI itu penting? Tadi ya yang udah kita bahas di awal, di 1000 hari pertama ini, sering disebut sebagai periode emas. Di usia 0 sampai 24 bulan itu merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Nah, periode emas ini bisa diwujudkan kalau misalnya bayi dan anak memperoleh asupan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang yang optimal. Sebaliknya, kalau misalnya asupan nutrisinya itu tidak sesuai, maka periode emas ini akan berubah menjadi periode kritis. Makanya itu, untuk mencapai tumbuh kembang optimal, ibu itu bisa memberikan ASI eksklusif pada 0 sampai 6 bulan. Lalu segera mengenalkan pemberian makanan pendamping atau empasi pada bayinya yang sudah berusia 6 bulan. Ini tuh adalah makanan kedua yang menyertai pemberian ASI. Nah, di sini kita bisa lihat 90% perkembangan otak anak itu terjadi sebelum usia 5 tahun. Jadi pembentukan otak di 2 tahun, 5 tahun pertama ini akan mempengaruhi fungsi otaknya sampai dia dewasa nanti. Nah, kenapa sih baru mulai di usia 6 bulan? Kenapa nggak boleh lebih dulu atau kayak kenapa nggak boleh nanti-nanti aja? Jadi ASI itu adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi sampai umur 6 bulan. Nah, menunda makanan sampai bayi umur 6 bulan itu bisa menghindarkan dari berbagai risiko penyakit gitu. Nah, menunda pemberian makanan ini tuh juga sebenarnya tujuannya adalah memberikan kesempatan untuk sistem pencernaan bayi berkembang menjadi lebih matang sebelum kita kasih makanan selain ASI. Terus juga menunda pemberian makanan padat itu membantu para ibu untuk menjaga kesediaan ASI. Jadi kalau misalnya bayinya itu, udah, dikasih makanan lebih dulu, maksudnya lebih awal sebelum 6 bulan, biasanya kan ASINya berkurang tuh. Nah, kalau misalnya ASINya berkurang, nanti tubuh ibu itu akan, eee, merespon dengan, "Oh ya udah nggak butuh ASI, nanti nggak aku produksi deh," gitu. Jadi nanti, kesediaan ASI itu akan berkurang justru kalau terlalu cepat. Nah ini dia pemberian pasti terlalu dini. Dampak langsungnya ada dampak langsung dan jangka panjang. Untuk dampak langsungnya itu adalah gangguan pencernaan. Itu tuh ya tadi karena sistem pencernaan bayi itu belum sempurna, belum matang saat saat lahir. Kalau yang kedua gangguan menyusui tadi karena tubuh ibu sudah, mikirnya tuh, "Oh iya udah bayinya udah nggak butuh ASI," gitu. Jadi gangguan menyusui itu bisa banget terjadi. Dan yang ketiga meningkatkan resiko infeksi. Lalu dampak jangka panjangnya yaitu peningkatan berat badan atau obesitas dan juga alergi makanan. Obesitas ini bisa berlanjut hingga usia dewasa nanti dan juga bisa terjadi gangguan pertumbuhan. Kalau misalnya makanan yang dikasih ke bayi itu kurang bergizi, bisa mengakibatkan anak itu menderita KFP atau kurang energi protein. Nah, itu kan yang terlalu dini. Kalau misalnya yang terlalu terlambat gimana? Nah, itu efeknya itu bisa menyebabkan bayi sulit menerima makanan pendamping. Dan yang kedua, itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Karena energi dan zat gizi yang dihasilkan ASI itu nggak lagi cukup untuk kebutuhan nutrisi bayi setelah 6 bulan. Nah, gimana sih? Kan kita tahu tuh tadi pasti kenapa penting sih kayak gitu. Nah, sekarang kita mau bahas teknisnya. Gimana sih caranya, tahapan-tahapannya makanan bayi dan balita. Oke, dari usia 0 sampai 6 bulan, tadi ya udah kita bahas, makanan yang diberikan hanya berupa ASI.
tanpa ada pemberian makanan atau minuman lain selain ASI, yaitu biasa disebut sebagai ASI eksklusif. Nah, kapan sih ASI ini diberikan? Diberikan setiap kali bayi mau, ya. Dan diberikan itu sedikitnya 8 kali sehari, mau itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, di gambar ini adalah ilustrasi gimana caranya posisi menyusui yang benar. Nah, caranya itu adalah ibu itu menggendong bayi dengan tubuhnya bayi itu menghadap ke tubuh ibu, ya, jadi miring gitu. Dan posisi hidung dan dagu bayi itu menghadap ke payudara. Lalu bayi ibu sebaiknya menangkupkan seluruh bagian dari puting dan areola. Areola itu yang coklat-coklat di sekitar puting, itu kalau bisa masuk ke seluruh mulut bayi. Nah, untuk usia 6 sampai 9 bulan, ini ibu bisa memperkenalkan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan yang lumat, yang agak cair dan lembut gitu. Contohnya bubur buah, bubur susu, bubur sumsum, atau bubur sayuran. Nah, di usia ini tuh ASI tetap diberikan ya, di mana ASI itu diberikan terlebih dahulu, kemudian baru MPASI. Berapa kali sih harus dikasih makanan sehari? 2 sampai 3 kali sehari ya. Dan jumlah apa, tiap kali makan itu sekitar 2 sampai 3 kali sendok makan. Dari 2 sampai 3 sendok makan itu bisa mulai dinaikin secara bertahap hingga 9 bulan itu ditingkatkan sampai sekitar setengah mangkuk, 250 ml. Lalu setelah 9 bulan sampai umur 1 tahun itu, makanan yang bisa dikasih itu bisa agak lebih kasar atau agak dicincang gitu biar mudah ditelan. Contohnya adalah bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, dan juga kentang puri. Nah, pada usia di sini tuh udah bisa mulai dikasih, makanan selingan atau snack yang bisa dijemput, agak dipegang gitulah sama sama tangan anaknya, dan itu diberikan di antara waktu makan lengkap. Di sini ASI juga tetap masih dikasih untuk, makanan yang MPASI-nya itu frekuensinya kan tadi yang sampai 6 sampai 9 bulan itu 2 sampai 3 kali. Nah, di sini itu bisa dikasih 3 sampai 4 kali, plus 1 sampai 2 kali snack selingan, dan juga tetap pemberian ASI. Nah, tapi di sini jumlah setiap kali makan itu bisa berkisar antara setengah sampai 3/4 mangkok yang berukuran 250 ml. Nah, untuk usia 1 sampai 2 tahun, itu kita bisa mulai memperkenalkan makanan yang berbentuk padat atau biasa disebut dengan makanan keluarga. Di sini itu kita harus menghindari memberikan makanan yang bisa mengganggu organ pencernaan. Contohnya makanan-makanan yang terlalu tajam rasanya, atau terlalu pedas, atau terlalu asam, atau terlalu berlemak. Terus di usia segini tuh bisa mulai dikasih cookies-cookies bayi, atau nugget, atau potongan sayuran rebus atau buah-buahan, biar bisa melatih keterampilan dalam memegang makanan dan juga merangsang pertumbuhan giginya. Nah, di sini masih dikasih ASI nggak sih? Masih ya, pokoknya ASI itu, sampai 2 tahun tetap diteruskan. Terus frekuensinya sama kayak tadi, 3 sampai 4 kali ditambah 1 sampai 2 kali snack, dan juga tetap ASI. Nah, tapi jumlahnya ini bisa, semangkuk penuh berukuran 250 ml. Ini ya, untuk visualisasi teksturnya, yang pertama tadi sangat lembut disaring, yang kedua itu agak kasar, ya dicincang-cincang, dan yang ketiga itu bisa mulai makan makanan keluarga. Nah, ini dia ya. Nih, yang 6 sampai 9 bulan bisa 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, hanya ASI, 6 sampai 9 bulan bisa, tetap dikasih ASI, plus makanan yang disaring, 9 sampai 12 bulan ASI, ditambah makanan yang dicincang, dan mulai 1 sampai 2 tahun itu tetap dikasih ASI, tapi pastinya itu makanan yang makanan yang berbentuk seperti biasa kita makanan makanan keluarga. Nah, itu kan tadi, tahapannya ya. Sekarang kita, bahas bahan-bahan makanannya apa aja sih yang bisa buat MPASI. Yang pertama ada jenis makanan serelia dan umbi-umbian.
Jenis serealia seperti beras, beras merah itu merupakan sumber utama karbohidrat dan kaya akan vitamin B. Pada tahap awal, pengenalan makanan itu, bisa diberikan satu jenis sereal terlebih dahulu, karena ada beberapa sereal itu berpotensi untuk menimbulkan alergi. Atau bisa juga alternatifnya kentang dan ubi, terutama ubi merah itu bisa dijadikan pasti. Biasanya itu direbus atau dikukus, terus dihalusin sampai lembut. Lalu yang kedua ada golongan kacang-kacangan, diperlukan bayi untuk memenuhi kebutuhan protein yang sangat penting untuk pertumbuhan. Contohnya itu kacang ijo, kacang kedelai, kacang merah, kacang polong, dan lain-lain. Kacang tanah itu tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan alergi atau pembekakan pada tenggorokan sehingga bayi sulit bernafas. Jadi, kalau bisa diberikannya kacang-kacang, seperti kacang hijau gitu, hindari kacang tanah. Lalu yang ketiga, ada sayur dan buah. Sayur yang kaya akan karoten itu contohnya adalah sayuran yang berwarna jingga dan hijau. Contohnya itu wortel, tomat, bayam, kangkung, labu kuning. Nah, untuk yang sayur dan buah ini yang harus diperhatikan adalah, sayuran tuh ada beberapa yang mengandung banyak gas. Contohnya tuh kol dan kembang kol dan juga lobak, itu sebaiknya tidak diberikan karena bisa membuat perut bayi kembung. Nah, untuk buahnya itu juga, pilih buah yang warnanya oranye atau jingga dan nggak asam. Contohnya pepaya, pisang, jeruk manis, apel, melon, pukat, dan lain-lain. Nah, ini bahan pangan hewani itu sangat bagus untuk bayi juga. Daging sapi dan ayam pilihan yang tidak berlemak, ikan segar yang dihaluskan dan tanpa duri seperti filet salmon, filet ikan kakap dan juga gurame itu juga bisa dikasih. Telur juga bisa. Nah, tapi untuk telur itu, putih telurnya itu kadang-kadang bisa memacu alergi. Jadi, mungkin untuk perkenalannya itu diberikan secara bertahap dengan porsi yang kecil. Nah, untuk lemak itu dan minyak itu bisa memberikan rasa yang lebih gurih, dan membuat makanan itu lebih lunak dan mudah ditelan. Beberapa jenis lemak yang bisa ditambahkan itu antara lain mentega, keju, minyak kelapa, santan, minyak kacang, minyak jagung, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh resepnya jus apel, ini tinggal apel dikukus selama 5 menit sampai lunak, terus habis itu, disaring, terus bisa ditambahin air matang atau ASI. Nah, ini yang, umurnya sekitar 6 sampai 9 bulan. Lalu ini pure pisang pepaya, ini juga, sama kayak tadi, dikukus pisang dan pepaya, terus habis itu bisa dimasukin ke blender, dikasih air atau ASI, terus habis itu bisa dikasih ke bayi, sangat gampang. Lalu yang ini juga ada resep tim nasi jamur, semuanya sudah ada di, buku saku yang, sudah diberikan di grup WhatsApp dan nanti, buku sakunya itu juga akan dikirimkan yang bentuknya fisik melalui paket ya, nanti bisa dilihat di situ semua. Nah, di sini juga ada contoh jadwal makannya. Tadi ya usia 0 sampai 6 bulan itu ASI semaunya bayi, terus 6 sampai 7 bulan itu bisa dikenalkan, buah-buahan tadi yang kayak jus apel, sari buah, bubur saring, ini 7 sampai 9 bulan. Nah, terus nanti mulai 9 bulan itu bisa, dikasih yang mulai, biskuit, buah-buahan, bisa dikasih snack. Nah, untuk usia yang 1 tahun itu udah mulai yang menu keluarga. Ya, ini contohnya aja ya, kalau misalnya mau diikutin seperti ini kurang lebih kira-kira. Ya, terima kasih. Mungkin, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.